Lare-lare, mlaku-mlaku ing wayah sore, ketemu lare manis eseme, kecaruk maning iso ning kene. Delengan video iki ya lare. Halo lare, kenalno isun Dinda Kuslim Ronita, NIM akhir 2086. Isun teko kelompok 5 hang dadi host. Nah, kenalno iki anggota teko kelompok 5. Isun Agustin Erini Rawati, NIM akhir 2090. Isun Taif Maharsyah, akhiran NIM 2103. Isun Bella Rahmania Putri Ariski, akhir NIM 2110. Isun Afiliani Intan, NIM akhir 2111. Isun Santina Windeuri Imani, NIM akhir 2114. Isun Ahmad Amirun Noval Syihab, NIM akhir 2133. Hai Rek, kenalno Isun Yulima Rohman Wanti NIM akhir 2105. Biak, lare iki ngelamun terus ah. Apa yo? Isun iki Lombok. Biak, Riko iki durung magang ta? Isun sing masak pisan. Tapi pas banget. Isun arep nang pasar. Riko titeparan ah. Oh, ya wis bos. Isun arep titip ampok biaen. Ya wis, budal nang sawah ulung. Engko ampoke sunteraken. Iya, Isun budal hulung. Pade, apa iki celangapane mati? Sepurane Kang, mau ana wong nganggo. Isun iki ngedum bianyu polahe saiki mangsa ketiga. Ye, hang iki tak delengen. Parin isun lengkir kurang banyu. Oh, sing tahang ikau kurang banyu. Kayake ikau kena penyakit rantap, Kang. Iya tak, Pade? Oh, kesuwun informasi nih. Iya, bodo-bodo. Andiane. Pariniro kok apik. Iya, Kang, wis meh nyambung ikae. Pakde, seringgi ikau kepiro sih? Seringgi ikau podo ambi 12,5 kaki, Kang. Oh, gede kau. Iya, suwun, Kang. Nah, itu tadi bahasa using yang masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk kita tahu lebih dalamnya mengenai bahasa using, kita langsung tanya ke ahlinya saja ya. Yuk ikut aku. Selamat siang Kak Bella. Oh iya, selamat siang Kak. Nah guys, kenalin, ini Kak Bella. Kak Bella adalah narasumber dari kita untuk mengenali sebenarnya apa sih bahasa using itu. Oh iya Kak, silakan duduk dulu. Iya Kak, terima kasih Kak. Begini Kak, kedatangan saya di sini untuk mengetahui lebih dalam mengenai bahasa using itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, jadi gini Kak, sebenarnya bahasa osing sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Banyuwangi atau disebut juga lare osing. Kata osing sendiri sebenarnya adalah mengacu pada kata tidak atau dalam bahasa Jawa itu disebut juga ora. Dan petutur dalam bahasa osing sendiri itu jauh lebih sedikit dibandingkan bahasa-bahasa lainnya seperti Jawa dan Madura. Dalam bahasa osing sendiri ada dua gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah cara osing dan juga cara besiki. Cara osing adalah cara yang digunakan untuk berbicara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa ada kekhususan dalam bahasa yang digunakan. Dan yang kedua yaitu cara besiki. Cara besiki ini adalah cara yang dibuatkan atau cara khusus untuk acara tertentu, misalnya pada acara perkawinan atau cara ritual-ritual khusus yang diadakan oleh masyarakat tertentu. Dalam bahasa osing sendiri juga memiliki tingkatan pronomina, yaitu yang pertama adalah hiro atau iro digunakan untuk berbicara kepada yang lebih muda
di bawah umur kita. Yang kedua yaitu siro. Siro digunakan untuk berbicara kepada yang seumuran dengan kita. Sedangkan riko digunakan untuk berbicara kepada orang yang di atas kita atau seperti kakak dan lainnya. Yang keempat yaitu diko. Diko digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua seperti bapak, mbah, ibu, atau orang yang dihormati. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan oleh teman-teman kita melalui video yang sebelumnya bahwasanya ada kata serapan dari bahasa using yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antaranya ada ampok, celangapan, lengger, rantap, dan ringgi. Nah, saya mau tanya nih Kak, apa sih sebenarnya makna dari kata itu? Nah, baik Kak, saya akan menjelaskan apa sih kata ampok sendiri itu. Kata ampok sendiri itu sebenarnya adalah kata yang mengartikan sebuah makanan yang terbuat dari jagung yang dihaluskan seperti tepung, yang kemudian dikukus dan biasanya dihidangkan oleh urap-urap atau ikan asin, yang kemudian biasanya dijual di pasar-pasar. Nah, celangapan sendiri itu dalam bahasa Osing diartikan sebagai saluran irigasi kecil yang biasanya terdapat pada parit-parit sawah dan digunakan untuk mengairi padi. Yang kedua yaitu lengger. Lengger itu adalah nama lain dari penyakit tanaman padi. Biasanya kalau terkena lengger ini itu akan layu dan juga sulit tumbuh. Yang selanjutnya yaitu rantap. Rantap sendiri adalah penyakit pada daun tanaman padi. Biasanya kalau terkena rantap ini akan memengaruhi pertumbuhan pada tanaman padi. Dan yang terakhir yaitu ringgi. Ringgi itu sebenarnya adalah satuan ikatan padi. Biasanya kalau satu ringgi itu setara dengan 12,5 kati. Nah, itu tadi penjelasan beberapa kata bahasa using yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya nih Kak, yang terakhir saya mau tanya mengenai apa sih dampak bahasa daerah terhadap bahasa nasional? Apakah memang ada dampaknya Kak? Dan apakah ada pengaruhnya ya? Sebelum itu tolong jelaskan mengenai itu Kak. Nah, jadi gini Kak, sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan bahasa oleh daerah masyarakat memiliki Indonesia peranan juga, penting tapi dalam yang lebih penerapan bahasa mencerminkan daerah ke pada bahasa daerahnya. Indonesia. Hal ini dibuktikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2008 yang memuat kosakata sebesar 3.592 entry dengan kontribusi sebesar 3,99% dalam bahasa Indonesia. Dan kata serapan yang diambil dari bahasa daerah itu yang kemudian dimuat ke dalam bahasa Indonesia itu akan turut menambah kosakata yang ada pada bahasa Indonesia. Dan itu juga akan mempengaruhi banyaknya kosakata yang lebih signifikan mengenai bahasa-bahasa daerah yang bisa dimuat ke bahasa Indonesia. Jadi lebih singkatnya begini Kak, bahwa bahasa daerah itu memiliki kontribusi penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, yaitu melalui penyerapan-penyerapan yang dilakukan pada bahasa daerah selanjutnya dimuat ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan Kak. Nah, itu tadi guys, bahasa using yang diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya terima kasih Kak atas informasi yang diberikan Kakak kepada kita semua. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Terima kasih Kak atas waktunya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.